Kita ngegas yuk sekarang, capek basa-basi. Setuju ya? Dalam 20 langkah globalis menguasai dunia, maka Bosman sudah membuka sampai ke 10 dan semuanya sudah terjadi. Bagaimana kalau kita buka yang 10 lagi? Yang 10 beberapa saat ini sudah jalan. Bagaimana kalau kita review yang sudah jalan, lalu kita lihat apakah pemerintah saat ini sudah punya antisipasinya agar rakyat pemilihnya puas, yaitu benar yang dipilih pejabatnya bisa kerja melindungi rakyat dan memakmurkan rakyat. Dalam pilihan raya 2019 kemarin, saya saat ini adalah orang yang paling sangat puas karena saya tidak memilih keduanya. Hal itu saya katakan jauh-jauh hari bahwa pemilihan kali ini waktu itu ya adalah sudah dipastikan siapa pemenangnya dan akhirnya mereka akan konsolidasi. Dan benar, nomor 1 serta nomor 2 sekarang berkonsolidasi. Dan benar juga karena keduanya plus oposisi saat ini adalah old mind, semua terbukti. Ekonomi tidak maju juga seperti pada saat janji kampanye. Terus untung akhirnya menemukan kambing hitam yang namanya coronavirus. Alhamdulillah banget ada corona. Jadi ekonomi tidak tumbuh malah minus, yang disalahin corona. Wis, cocok iki. Jadi kita kembali ke topik utama tentang langkah globalis yang nanti mudah-mudahan sahabat bisa menilai sendiri apa yang terjadi dan apa yang dilakukan pejabat kepercayaan rakyat selama ini. Kita bicara gosip dulu. Enak bicara hal-hal yang abu-abu, bener deh. Kelihatan seperti kita percaya teori konspirasi dan menakut-nakuti. Padahal fakta yang kita angkat tetapi pakai pengandaian. Kita mengandaikan kita adalah globalis. Globalis cita-citanya ingin mengendalikan dunia. Maka apapun yang dibuat adalah untuk power jangka panjang globalis berkuasa. Maka kita sebar virus yang lebih mematikan sedikit daripada flu. Lalu kita sebar alat tes yang sangat sensitif. Jadi cepat terdata bahwa banyak yang terpapar dan terpaparnya sangat cepat. Lalu kita beri vaksin yang kemudian untuk mengetes efektivitas vaksin tersebut kita beri tes antigen yang low sensitivitasnya. Sehingga terkesan banyak yang sembuh karena vaksin tersebut. Dan vaksin tidak menyebar virus lagi efeknya. Kesannya begitu. Lalu vaksin menjadi wajib, di mana ternyata vaksin ini jangan-jangan, sekali lagi, jangan-jangan adalah vaksin yang membuat virus bisa mutasi bentuk baru. Sekali lagi, jangan-jangan bisa membuat virus bermutasi menjadi bentuk baru. Lalu beberapa tahun kemudian ada jenis baru virusnya dan mulai demam-demam seseorang. Flu, sesak, batuk, lalu datang ke dunia kedokteran. Oh, itu virus baru kata dokter tersebut. Anda harus divaksin anu. Kemudian vaksin baru ini membuat virus mutasi jenis baru yang beberapa tahun kemudian akan bereaksi lagi dan keluhan lagi baru dan vaksin baru lagi, disuntik lagi ke tubuh pasien. Bolak-balik begitu 3 tahun. Jadi seseorang yang dapat vaksin itu seakan-akan tubuhnya terus menjadi alat mutasi dan vaksin tersebut udah ada solusinya. Pokoknya nggak akan mati, cuma lu bayar gitu aja. Gitu aja terus. Sekali lagi, Anda nggak akan mati, tetapi bayar iya. Dunia farmasi memang begitu. Manusia tidak disembuhkan penyakitnya, hanya dihilangkan sakitnya agar terus obat lagi, obat lagi, obat lagi. Jahat ya globalis itu. Terus sontoloyo banget ya informasi Bosman kali ini. Ya memang begitu. Ini sekali lagi, jangan-jangan loh ya, mungkin bisa. Ingat, berkali-kali kalimat itu diucapkan, yaitu jangan-jangan dan mungkin bisa. Jadi apa saran Bosman? Ya, pakai vaksin bukan dari bagian rencana globalis seperti vaksin Nusantara. Itu kalau pemerintah saat ini paham bernegara ala kekinian. Sekali lagi, pakai vaksin Nusantara, pokoknya pakai vaksin bukan bagian dari rencana globalis. Dah itu aja. Jadi pejabatnya harus bukan agen kepentingan globalis, tetapi memang pro rakyat. Kalau sekarang pejabatnya cepat sekali actionnya dan terlihat memang jadi agen globalis kelihatannya. Kebijakan dan keputusannya kecenderung pro globalis. Itulah langkah ke-11 dari globalis, di mana langkah berikutnya ketika vaksin sudah disebar, virus corona terlihat tertaklukkan, dunia farmasi akan terus memanen cuan untuk periode panjang virus corona yang berlapis tadi. Ya, jadi kemudian seperti flu, manusia akan selamanya bermasker sampai vaksin masuk ke tubuhnya dan vaksin-vaksin serial berikutnya ngantri disuntikkan, dan itu menanti cerita panjang. Mulailah apa yang diceritakan Bosman akan HARP atau HARPS sejenisnya di Alaska sudah dimainkan menggunakan magnetic laser beam. Ini informasi baru, ini adalah informasi langkah ke-12 dari globalis. Alat perubah cuaca tersebut banyak negara sudah latihan puluhan tahun. Misalnya Rusia
Jepang, Amerika, dan Tiongkok. Mereka bisa merekayasa cuaca. Dan saat ini mulai dimainkan oleh globalis. Namanya climate warfare, perang cuaca. Wis, iki repot kalau menhannya tidak paham, kalau pejabatnya nggak paham bahwa Tiongkok tanggulnya kemarin hampir jebol diserang pakai hujan 1 bulan di tahun lalu. 3 provinsi Tiongkok kebanjiran di musim yang harusnya tidak musim hujan. Sekarang pun di dunia mulai musim aneh yang bisa membuat food bermasalah. Tanaman akan mati dan binatang ternak akan mati. Bisa terjadi dalam kurun waktu dekat ini atau beberapa bulan ke depan akan mulai dimainkan. Memainkan arah angin itu bisa menyebabkan gempa. Bukan tidak masuk akal loh itu. Cuaca panas terik kali ini dan hujan serta dingin berlebihan mengacaukan food supply, di mana artificial food akan menggantikan semuanya. Siapa raja artificial food ini? Ya nggak salah. Siapa lagi? Ya globalis, yang salah satunya adalah Bill Gates. Mulai paham? Setelah vaksin, biological warfare. Perang apa lagi yang akan terjadi? Benar, climate warfare. Nah, jadi mulai paham kenapa Newmind bilang akan membuat Kementerian Peperangan, Ministry of War. Bener deh, 2024 lama banget dan rindu akan masa depan nih gua nih. Aduh.